Halo, perkenalkan nama saya Reni Tika Jamelia. Saya dari jurusan Bahasa Indonesia dan Fakultas Keguruan. Baik, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang gangguan berbahasa. Nah, sebelumnya saya akan mengambil satu contoh gangguan berbahasa, yaitu gagap. Nah, mari kita lihat seperti apakah gagap itu. Hei bro, rapi banget. Mau kemana lu? Hmm. Mau ke pasar cuy. Ngapain lu ke pasar bro? Mau begal? Bukan. Beli. Nah, beli apaan bro? Beli samurai. Bukan. Sandal. Bukan. Sarung ya? Bukan. Sayur. Nah, itu tadi adalah contoh penyakit gagap. Sekarang kita masuk pengertian dari gagap. Apa sih itu gagap? Gagap adalah gangguan berbahasa secara psikogenik. Jadi, gagap juga dapat diartikan berbicara yang kacau, tersendat-sendat, dan sering mengulang-ulang kata yang tidak berhasil ia ucapkan. Nah, selanjutnya ciri-ciri seseorang yang menderita gagap. Pertama, repetisi dari suara-suara dan beberapa suku kata. Yang kedua, perpanjang pada suara-suara tertentu. Yang ketiga, hambatan dalam berbicara. Yang keempat, kata-kata yang terputus seperti ada jeda saat kata-kata itu diucapkan. Jadi, penyebab gagap terjadi karena gangguan otak, saraf, otot, atau faktor lain seperti gugup, stres, tekanan sosial, bahkan keturunan. Jadi, gagap ini termasuk dari kajian tentang gangguan berbahasa yang disebabkan keterbatasan kemampuan kognitif dan gangguan psikogenik. Nah, itulah penjelasan dari saya tentang gangguan berbahasa, yaitu penyakit gagap. Jadi, dari pengalaman orang tersebut, bahwa dia bisa sembuh karena penyakitnya itu disebabkan bukan karena obat, tetapi karena pengalaman dia yang rutin. Nah, jadi saya akan berbagi tips untuk mengatasinya. Yang pertama adalah terapi berbicara. Yang kedua, menggunakan alat-alat khusus di bidang kedokteran. Yang ketiga, kurangi stres, karena stres ini juga memicu pemikiran kita menjadi lambat, atau cara kerja otak kita menjadi lambat. Yang keempat, yaitu berbicaralah secara perlahan. Karena orang gagap ini mengulang katanya karena menggunakan tempo yang cepat, sehingga dia mengulang-ulang kembali apa yang dibicarakannya. Demikian dari penjelasan saya tentang gangguan berbahasa pada penyakit gagap ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Reni Tika Jamelia. Saya dari jurusan Bahasa Indonesia dan Fakultas Keguruan. Baik, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang gangguan berbahasa. Nah, sebelumnya saya akan mengambil satu contoh gangguan berbahasa, yaitu gagap. Nah, mari kita lihat seperti apakah gagap itu. Hei bro, rapi banget. Mau kemana lu? Mau ke pasar cuy. Ngapain lu ke pasar bro? Mau begal? Bukan. Beli. Nah, beli apaan bro? Beli samurai. Bukan. Sandal. Bukan.
Sarung ya? Bukan. Sayur. Nah, itu tadi adalah contoh penyakit gagap. Sekarang kita masuk pengertian dari gagap. Apa sih itu gagap? Gagap adalah gangguan berbahasa secara psikogenik. Jadi, gagap juga dapat diartikan berbicara yang kacau, tersendat-sendat, dan sering mengulang-ulang kata yang tidak berhasil ia ucapkan. Nah, selanjutnya ciri-ciri seseorang yang menderita gagap. Pertama, repetisi dari suara-suara dan beberapa suku kata. Yang kedua, perpanjang pada suara-suara tertentu. Yang ketiga, hambatan dalam berbicara. Yang keempat, kata-kata yang terputus seperti ada jeda saat kata-kata itu diucapkan. Jadi, penyebab gagap terjadi karena gangguan otak, saraf, otot, atau faktor lain seperti gugup, stres, tekanan sosial, bahkan keturunan. Jadi, gagap ini termasuk dari kajian tentang gangguan berbahasa yang disebabkan keterbatasan kemampuan kognitif dan gangguan psikogenik. Nah, itulah penjelasan dari saya tentang gangguan berbahasa, yaitu penyakit gagap. Jadi, dari pengalaman orang tersebut, bahwa dia bisa sembuh karena penyakitnya itu disebabkan bukan karena obat, tetapi karena pengalaman dia yang rutin. Nah, jadi saya akan berbagi tips untuk mengatasinya. Yang pertama adalah terapi berbicara. Yang kedua, menggunakan alat-alat khusus di bidang kedokteran. Yang ketiga, kurangi stres. Karena stres ini juga memicu pemikiran kita menjadi lambat atau cara kerja otak kita menjadi lambat. Yang keempat, yaitu berbicaralah secara perlahan. Karena orang gagap ini mengulang katanya karena menggunakan tempo yang cepat, sehingga dia mengulang-ulang kembali apa yang dibicarakannya. Demikian dari penjelasan saya tentang gangguan berbahasa pada penyakit gagap ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. I wish we were bold to just fly.